Koperasi Desa Nelayan. Koperasi Desa Nelayan itu ada 10.000 desa. Dianggarkan 20 triliun rupiah, Pak. Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Organisasi ini lahir dari penggabungan 6 organisasi nelayan nasional yang diprakarsai oleh Bapak G.A. Sugiharto, seorang pejuang rakyat kecil sekaligus pengusaha nasionalis. Munas pertama HNSI diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Soeharto dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat nelayan yang sehat, berpendidikan, dan sejahtera lahir batin. Hingga saat ini telah dilaksanakan Musyawarah Nasional ke-8 di Bali pada tanggal 2 hingga 5 November 2023 dengan Ketua Umum terpilih Bapak Herman Heri. Berjalan 52 tahun, HNSI memiliki 36 Dewan Pimpinan Daerah di tingkat provinsi, 360 Dewan Pimpinan Cabang di tingkat kabupaten kota, sampai ke pimpinan ranting di tingkat kecamatan dan rukun nelayan di tingkat kelurahan desa di sepanjang pesisir dan kota-kota pantai. HNSI hadir melayani nelayan di seluruh Indonesia. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Herman Heri, konsolidasi kelembagaan HNSI terus dijalankan. Beberapa program strategis seperti membantu pendampingan dan kesulitan yang dihadapi nelayan seperti advokasi hukum, ekonomi, teknologi penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan, permodalan dan persoalan sosial, memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi nelayan, ikut mendukung program makan bergizi gratis, dan telah dilaksanakan uji coba lebih dari 10.000 anak nelayan di DPD dan DPC HNSI seluruh Indonesia, melaksanakan program kolaborasi dan kerjasama dengan pemerintah. Selain itu, juga melaksanakan program kegiatan konsolidasi organisasi dan penguatan kelembagaan melalui pembenahan kantor sekretariat DPP, melaksanakan musyawarah daerah, pelantikan serentak DPD seluruh Indonesia, dan program unggulan lainnya, yakni digitalisasi kartu keanggotaan nelayan di seluruh Indonesia. Digitalisasi kartu tanda anggota adalah program unggulan HNSI yang diharapkan mampu menjadi data konkret dalam mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan nelayan. Dengan program strategis tersebut, HNSI berharap dapat menyejahterakan nelayan dan membantu pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Gubernur yang saya hormati, Pak Gubernur ini sahabat dekat, lama, sudah banyak yang dialami bersama-sama sama kami. Juga Herman Heri. Herman Heri ini teman sebelum masuk politik, Pak. Jadi kalau nggak Herman Heri, saya kira saya sama Gubernur nggak sampai ke sini. Ini kawan lama, Pak. Putus Presiden bidang ketahanan pangan Pak Mardiono, Kabar Harkam Polri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran, ini juga sahabat saya lama nih. Kumpul di sini semua kita ya. Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Pol Loteria Latif, Ketua Dewan Pembina DPP Hinsi Bapak Majen Yusuf Solihin, mana beliau ya? Dan tentu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati. Pertama tentu saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-52 untuk Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Boleh tepuk tangan. Kalau zaman Pak Harto ini, HNS ini, waduh luar biasa. Kita dengarnya aja dulu sudah wah, keren ya, hebat gitu. Dan mudah-mudahan akan kembali hebat
setelah dipimpin Pak Herman Heri, sahabat kami. Saudara-saudara, Pak Gubernur akan rapat DPRD jam 10.30. Sekarang 9.46, jadi saya kira-kira 7 menit lah. Pertama, saya kira ini sejalan dengan program utama Bapak Prabowo. Pak Presiden ingin yang pertama atau top prioritas program itu adalah urusan pangan. Kalau pangan selesai, maka yang lain bisa kita kerjakan. Tapi kalau pangan tidak selesai, maka yang lain tidak bisa kita kerjakan. Pangan tentu ada dua, ada karbohidrat, ada protein. Karbohidrat, alhamdulillah dalam tempo singkat sudah kita selesaikan, Pak Gubernur, alhamdulillah. Tahun lalu kita impor 3,8 juta, tahun ini di gudang Bulog ada 3,8 juta, lebihnya daripada produksi kita selama 6 bulan terakhir. Nah, ini boleh tepuk tangan. Jadi beras aman, sampai akhir tahun depan kita tidak akan impor lagi. Setelah ini selesai, maka kita masuk kepada berikutnya, langkah berikutnya. Harus membangun ekosistem ekonomi di pedesaan. Harus kita bangun, karena pertanian banyak di desa itu tidak cukup makan, setelah itu ekonominya harus kita bangun, saudara-saudara. Maka lahirlah Kopdes namanya, Koperasi Desa Merah Putih, atau kalau di kota di DKI Koperasi Kelurahan Merah Putih. Dulu di himbara uang itu 70-80% muter ke 20 perusahaan besar saja selama 28 tahun lebih. Nah, sekarang ini kita tarik sebagian untuk rakyat kita yang ada di desa agar ekonomi desa berkembang. Yang ketiga, kita akan mengembangkan, saudara-saudara, terkait dengan HNC ini apa? Yaitu mengenai protein tadi. Ya, ini mulai bergeser ke situ karena pangan karbohidrat sudah selesai. Ini programnya akan besar-besaran. Jadi nanti Pak Herman bisa kerjasama dengan kita, ya, untuk karena HNC ini terus terang nelayan itu punya nilai tukar Pak Gubernur paling rendah. Sekarang nilai tukar petani naik dari 106, 110, 116. Sekarang nilai tukar petani sudah 120 sekarang, ya, karena harganya sudah bagus. Harga gabah dari 4.500 sekarang sudah jadi 6.500. Nah, ini nelayan memang belum tersentuh. Oleh karena itu ini kita akan buat besar-besaran, ya. Akan dibangun nanti, boleh tepuk tangan, boleh. Bukan nanti, sekarang sudah mulai yang kita sebut dengan budidaya. Budidaya akan dibangun, Mas Farhan, nanti di Jawa ini kira-kira tahun pertama ini 20.000 hektar budidaya. Ya, lahan-lahan kemarin yang bekas hutan lindung yang tidak produktif lagi akan diperbaiki untuk nanti budidaya. Kemudian tangkap juga diperluas. Yang ketiga, kita akan bangun kampung nelayan. Ada juga nanti koperasi desa nelayan. Koperasi desa nelayan itu ada 10.000 desa. Dianggarkan 20 triliun rupiah, Pak. Jadi tidak sedikit, cukup besar. Koperasi desa Merah Putih termasuk nelayan yang 10.000, kami akan selesaikan 12 Juli pembentukannya, 28 Oktober. Klik subscribe, like, and share.